Assalamualaikum, salam damai sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di channel kami yang edukatif dan informatif, khususnya bagi kita para peternak sapi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bermain ya, berkunjung ke BSF Farm, BSP Farm teman-teman. Ini ownernya Mas Dimas. Selamat siang Mas Dimas. Sugeng siang, selamat siang Mas Heri. Oke. Ini alamatnya di mana Mas Dimas? Alamatnya di Desa Masan, RT 2, RW 2, Mojorejo, Mendosari, Sukoharjo. Oke. Jadi teman-teman, kita kesini ya belajar bareng sih. Mas Dimas ini bisa dikatakan jebolan ya Mas? Jebolan apa? Saya belajarnya murid yang tersesat ya. Murid yang tersesat. Coba dijelaskan dulu maksudnya. Saya pernah ke sana ke sini gitu. Kalau dibilang murid yang tersesat itu karena saya belum sempat mengenam sampai dengan lulus sebuah pendidikan ataupun pembelajaran ataupun pelatihan, tapi sudah harus dipaksa untuk langsung nangani sapi gitu. Jadi asal muasalnya BSP ini 3 tahun yang lalu Mas. 3 tahun. 3 tahun. Ini umurnya baru 3 tahun, baru 3 tahun. Atau bahasa kerennya itu sejak corona menyerang. Corona menyerang. Jadi corona menyerang, adik saya pasif untuk sementara non aktif, bukan pasif, non aktif di dunia biro travel. Saya sendiri di dunia event organizer juga pasif juga atau non aktif karena pembatasan kegiatan. Akhirnya mikir gimana caranya supaya tetap berputar ekonomi. Akhirnya bikin kandang ini. Tapi satu misi saya ke depannya adalah bukan cuma buat nyari rezeki saya, tapi juga edukasi, tambahan edukasi juga ke teman-teman ataupun sedulur-sedulur petani semua. Jadi ya sambil saya belajar ke sana kemari tentang metode pakan, tentang perawatan kandang dan sebagainya, pemilihan sapi dan sebagainya. Belum sempat lulus, selesai, udah ada sapinya ya langsung praktek langsung, mau tidak mau seperti itu, Mas. Waktu itu di mana Mas Dimas? Saya belajar untuk metode pakannya atau konsep kandangnya itu dari bengkel sapi Kalijeruk. Oh, bengkel sapi Kalijeruk. Iya. Waktu itu saya bertemu dengan Mbak Diah. Mbak Diah. Mbak Diah Utami itu. Itu Jogja ya? Jogja. Jogja di Cangkring. Nah, ini kan perkenalannya seperti itu teman-teman. Nah, yang saya suka dari Mas Dimas ini slogannya gini. Aku ora dodol gaji kok, dodolku daging. Dan memang bener sudah terbukti ya, walaupun Mas Dimas ini baru 2 tahun, cuman kualitas dagingnya itu memang bagi pembelinya itu memang diacungi jempol teman-teman. Nah, maka itu kita mau mengulik teman-teman, istilahnya metodenya, dan mungkin nanti kasih rahasia-rahasia dikit dari Mas ya. Nah, itu awalnya gimana, kenapa kok kualitas adalah nomor 1, kualitas daging itu loh? Karena ya sebelumnya gini Mas, kalau untuk masalah metode itu sebetulnya sudah lama. Itu diperkenalkan sama bengkel sapi Kalijeruk itu sudah lama. Cenderungnya itu metodenya kalau orang bilang untuk sapi rusak. Dalam tanda kutip, kalau sapi rusak itu posturnya bagus, tapi karena nutrisi pakannya kurang, akhirnya kurus. Kekurangan nutrisi. Kalau misalkan orang Jawa bilang kecempet. Kecempet. Atau stunting lah kalau bahasanya. Itu kita diperbaiki nutrisinya sehingga bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, lebih terbukti lagi ketika nutrisi yang diserap itu bukan cuma jadi lemak, tapi jadi daging. Nah, kebanyakan yang di luar itu hanya ngejarnya di protein yang menghasilkan lemak banyak. Protein kasar atau protein jenuh lah kalau orang bilang, itu jadinya lemak ya. Nah, dari metode fermentasi itu dinaikkan atau sedikit dirubah supaya bukan cuma proteinnya saja yang tinggi, tapi serat kasarnya juga tinggi, TDN-nya atau total digesting nutriennya itu bisa diserap dengan lebih baik. Gitu. Kalau rata-rata pakan yang lainnya itu TDN-nya rendah, PK-nya tinggi. Itu sama saja. Sama saja. Gua pakan. Alhasil kan sapi mencret.
Kemudian bulunya itu lebih tinggi, jegri-jegri kayak orang cacingan, mangane oke ora dadi daging. Nah, itu gedenya di situ. Nah, dari saya belajar di situ itu baru 2 hari, Mas. Jatai itu aslinya kalau tidak salah itu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan 3 pelatihannya. 3 minggu pelatihan 3 minggu sampai 1 bulan. Tapi saya baru 2 hari. Baru 2 hari. Ditelepon sama Babe. Iya. Sapimu wis teko. Gitu. Jadi mau tidak mau saya langsung langsung praktek. Nah, tapi saya dibantu oleh teman-teman dari Bengkel Sapi Kalijeruk, terutama Mbak Dia untuk dimentori. Mas, kowe butuh apa? Kowe butuh apa? Jadi untuk koordinasi, konsultasi dan sebagainya kita juga dibantu. Sampai dengan, Mbak, ini saya nyoba ini. Minta tolong dicekkan labnya, nilai PK-nya berapa, nilai seratnya berapa. Kemudian nanti tambahannya apa untuk meningkatkan nutrisi di sapi ini bagaimana gitu. Sempat sampai ya kalau dari 3 tahun yang lalu ya 15 kali uji coba, Mas. 15 kali uji coba racian resep itu. Ya. Juga Mas Dimas pernah cerita teman-teman 1 ton terbuang percuma. Itu 1 ton. 1 ton terbuang percuma itu pada saat pertama kali ada sapi di sini, Mas. Sapi ada ini, plek-plek. Sapi datang, plek. Langsung 8 jebret. Proses adaptasinya, saya masih stres, saya masih kalau orang Jawa bilang nol putul untuk mengerti sapi. Makanya tak gawe ke biuk, nggak habis, akhirnya terbuang. Itu selama kurang lebih 2 minggu, total itu ada 1 ton. Jadi pakan nggak habis, singkirin, kasih lagi, singkirin, iya, gitu. Buang. Wah, gila. 1 ton. Iya. Padahal itu sudah difermentasi, jadi bukan bahan katul apa-apa, bukan. Sudah jadi racian. Sudah jadi. Dan ternyata ada prosesnya, memang tahapannya sapi adaptasi itu berapa hari, berapa minggu, terus bagaimana treatmentnya selanjutnya, Nah, itu mungkin nanti dibahasnya kapan waktu nanti kalau ketemu. Siap. Tapi intinya garis bawahnya dari yang Mas Erik tadi sampaikan. Nek kowe golek gajih nang kandangku ra nek. Nek kowe golek daging siap. Karena memang apa ya? Dari resep-resep ataupun racian yang sampai sekarang masih saya pertahankan itu hasil kualitas dagingnya dijagal ataupun kemarin untuk korban 2 kali korban, puji Tuhan dapat nilai positif. Nilainya. Jadi untuk seratan lemaknya itu tipis, kemudian tidak banyak mengandung air, dan yang ketiga dia lebih keras. Dagingnya lebih keras. Ini kan ya. Kalau orang jagal bilang itu kalau dek genyur-genyur ngene iki lemakane sik kuandel, Mas. Tapi nek wis watos ngono kuwi berarti dagingnya padat tenan. Sekilo sama-sama potongan segini. Ini ya. Yang satu bisa 2 kilo, yang satunya ketemunya paling 1,7 1,8. Karena apa? Yang 200 gram air. Nah, seperti itu. Jadi untuk racian ini sendiri pun nanti kering ya, Mas ya. Kering. Nanti... Untuk tipe komborannya kita ngasihnya komboran kering. Komboran kering. Terus aku mau dijelasin dulu yang starter, grower sama finisher itu, Mas. Garis besarnya. Kalau garis besarnya dari yang saya pelajari ilmu penggemukan sapi ya. Iya, penggemukan dari Bengkel Sapi Kalijeruk ataupun dari teman-teman peternak yang lainnya. Sapi itu sebenarnya ada 3 fase. Ketika masuk di kandang. Fase pertama fase starter, yang kedua grower, yang ketiga finisher. Ketika fase starter itu fase dia sebenarnya adaptasi dengan pakan baru. Kemudian untuk mengadaptasikan, ini badan ini untuk ngisi ini loh, nutrisinya untuk ngisi ini loh pakannya. Kemudian fase grower itu waktu penggenjotan. Waktu optimal ketika sapi sudah mulai mapan, kalau orang peternak bilang mapan, genjot terus pakan. Tapi tetap terhitungkan. Oh iya. Jangan sampai melebihi porsi ataupun kurang dari porsinya per hari. Setelah itu finisher. Finisher itu kita cuma tinggal ngencangkan daging. Oke, jadi gede, nggak cuma gede secara lemak, tapi dagingnya juga kencang. Itu ada fasenya. Sebenarnya itu juga yang semua peternak kejar istilahnya kan. Kalau bikin gemuk sapi itu istilah semuanya bisa ya, Mas ya. Bisa. Dikasih makan ya bisa. Gemuk. Cuman kan kita pinginnya kan juga orang yang membeli
hasil kita dari sapi-sapi kita juga merasakan keuntungannya. Betul, sapi betul. yang bagus, Betul. dagingnya juga apa ya kalau bilang berkualitas, gitu ya. Berkualitas. Oke, karena harga daging yang berkualitas itu lebih tinggi sebetulnya. Tapi kalau di pasaran, kalau sekarang edukasinya kan masih daging ya daging. Daging ya daging gitu. Betul. Tapi secara nilai jualnya sebetulnya lebih tinggi. Jagal pun yang tahu, yang paham, pasti akan memberikan nilai lebih tinggi. Ini karena kita kan Mas Dimas belum proses fermentasi nih. Belum. Kita lihat-lihat dulu secara singkat lah, nanti kalau lain kesempatan ada waktu lagi kita main ke sini lagi. Nanti kita secara detail prosesnya bagaimana. Coba Mas, Betul. kita ke gudang. Ya, sebelumnya juga mohon maaf, ini kandangnya belum selesai ditata lagi. Habis bersih-bersih teman-teman. Jadi ini kan kemarin laku untuk kurbanan ya. Tinggal 1 ekor itu. Nah, ini teman-teman lokasi peracikannya. Iya. Kalau saya biasanya ngeracik cuma di sini aja. Cuma ngeracik biasanya di sini. Konsentrat langsung tak tuang. Nah, salah satunya saya pakai ini Agromik. Oh, ini SBP. Coba ini apa, Mas? Saus burger pakan ini setara dengan mikrobakteria yang banyak dijual di pasaran, cuma dia lebih unggul kalau saya bilang beberapa step, karena kalau yang lainnya itu harus di starterkan dengan tetes tebu 3 sampai 4 hari, 3 kali 24 jam. Kalau ini minimal 2 jam aja udah jadi. 1 lebih cepat. 2 jam sudah jadi. Oke. Yang kedua, kalau untuk harga, masalah harga secara hitungan jauh lebih murah ini. Oke. Karena ini kalau saya biasanya pakai untuk nyampur 1 ember ini, 1 ember ini cat ini dengan air kurang lebihnya sekitar 15 sampai 20 liter. Saya pakai tetesnya itu cuma 1 kilo, 1,5 kilo. Saya cuma pakai 7 tutup. Merah. Oh, iya. Lebih murah, lebih ekonomis kalau saya bilang. Nah, itu untuk kalau satu ember ini rata-rata buat 1 tong. Ini isinya berapa kilo, Mas, total? Kalau tergantung yang dicampur dulu. Karena tergantung juga di besar kecilnya masa partikelnya. Kalau saya pakai konsentrat biasa, kapasitas ini sampai 80-95 kilo. 80 sampai 90. Nah, kita pakainya seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Ini sudah jadi. Harum ya. Wangi. Yang jelas wangi. Ini pun sapi dikasih langsung mau. Nah, ini untuk ininya, Mas. Apa secara garis besarnya? Isinya istilahnya. Kalau ini saya masih pakai Nutrifit 134. Jadi ini Nutrifit 134 satu sak. Kemudian bekatulnya 15 sampai 20 kilo. Bekatul 15 sampai 20 kilo. Kalau misalkan ada kulit kacang, pakai kulit kacang bisa, kulit singkong bisa tambahannya. Kulit kacang sama kulit singkong. Ya. 15 sampai 20 enggak apa-apa. Bisa juga ini dicampur dengan cacang hijauan. Oh, iya. Jadi hijauan dicopper dulu. Dicacah ya, dicopper. Kalau sudah nanti baru dicampurkan di sini, diaduk, dimasukkan, dipadatkan. Jadi ini jadinya lebih ke arah kalau secara keilmuan yang di bengkel sapi Kali Jeruk itu sampaikan complete fit. Oh, complete fit. Iya. Dan jangan salah, ini harus tertutup rapat, Mas. Oh, gitu. Kalau tidak tertutup rapat, proses fermentasinya nanti nggak jadi. Ataupun tidak sempurna jadinya. Tidak sempurna jadinya. Jadi harusnya kan begitu dibuka, ngegas itu tadi. Yang pertama itu, yang kedua baunya wangi. Siap pakan itu. Tapi kalau nggak ada gasnya, baunya agak-agak mohon maaf tengik, itu bisa dipakankan juga, tapi nutrisinya kan udah turun. Oke. Tapi setelah tengik itu apakah masih bisa diproses lagi, Mas? Bisa. Oh. Masih bisa. Iya. Sama booster. Oh iya. Booster dari Agromik itu bentuknya bubuk seperti ini. Booster sapi premik lah ya kalau. Iya, premik. Ini aplikasinya ke 1 tong? 1 tong. Pokoknya kalau hitungannya itu sesuai kilo, total bahan keringnya berapa dikalikan 0,05. Jadi pemakaian ini, teman-teman, ini boosternya itu kalau
total bahan kering ya, katakanlah kita cari gampang aja misalnya 100 kilo berarti 1 kintal, ininya berapa? 500 gram aja cukup. 500 gram ini berarti setengah kilo ya Mas? Iya, setengah kilo. Setengah kilo sepira ya? Kira-kira segini ya? Dua ini ya? Kira-kira dua ini wadah ini, cup ini untuk satu tong itu teman-teman. Apakah cukup? Lebih daripada cukup itu. Kalau dari booster sendiri fungsinya untuk apa? Kalau ini SBP tadi kan untuk mikrobakterinya. Kalau booster itu dia lebih cenderung menguatkan mineralnya, Mas. Tambahan mineral-mineral yang mungkin di dalam pakan aslinya itu belum ada atau belum lengkap. Ekstranya di situ. Sama ada satu lagi yang saya sorotin itu asam aminonya yang cukup tinggi. Oh, asam aminonya. Asam amino itu sebelajarnya saya atau sepengetahuan saya, koreksi mungkin nanti kalau salah. Itu untuk mempercepat proses penyerapan nutrisi dan menjadikan daging lebih bagus. Oke. Asam amino kan ada macam-macam, ada yang dari tulang ikan dan lain sebagainya. Kalau tulang ikan nanti efeknya di kotorannya bau. Amis sekali. Kalau ini enggak. Sama satu lagi Mas, yang saya pelajari dari bengkel sapi Kalijeruk itu konsisten pemakaian atau gimana itu? Semuanya, hampir semuanya. Secara umumnya itu ke manajemennya sendiri. Jadi saya sampai nyiapkan timbangan tanggung, timbangan kecil. Itu satu untuk kalau timbangan kecil untuk nimbang ini, kalau timbangan ini untuk nimbang setiap kali ngombol. Biar terukur gitu. Betul. Ya. Karena kita kan juga mikirnya pakan sing tak kayak iki iso diserap sempurna. Enggak mau badir mau dadi teletong. Karena kalau ngikutin nafsunya sapi enggak ada habisnya. Tapi apakah dia bisa terserap sempurna? Itu tantangannya. Ini nek secara garis besar per kilo jatuhnya berapa, Mas? Kalau ngikutin harga yang di sini. Jangan dimasukin listrik, enggak usah dulu. Maksudnya pure ini. Kalau hitungannya 1 tong ini 90-an kilo, ketemunya per kilonya itu jadi 1.700, 1.900. Maksimalnya 2.100 per kilo. Per kilo lah ya. Per kilo kering. Ya kurang lebih taruhlah 2.000 gitu ya. 2.000-an teman-teman. Nah, per kilo 2.000. Sekarang diaplikasikannya ke sapi misalnya bobot-bobot 300, 400 up. Ya. Itu penyajiannya gimana? Apa ada tambahan lain mungkin? Gitu? Kalau saya di sini itu masih pakai rasio 10%, tapi masih dikurangin lagi. Berat sapi 10%-nya? Ya, tapi masih dikurangin lagi. Jadi contoh misalkan berat sapi 300 gitu aja. 300. 10%-nya kan berarti kan 30 kilo. 30 kilo per hari. Per hari. Sedangkan dari 30 kilo itu 60%-nya kan harusnya hijauan. Hijauan. Serat lah. Nah, serat. Tapi karena di sini masih ada kekurangan di hijauan. Agak sedikit tersendat di hijauan. Saya hijauannya sedikit, ini agak sedikit lebih banyak. Tapi apakah ngaruh? Ngaruhnya nggak begitu besar. Tapi tetap bisa berjalan. Nggak ada penyusutan, tapi tetap stabil naik dikit-dikit gitu loh. Nah, kalau yang kemarin per 300 kilo, bobot yang 300 kilo, saya pagi ininya 2 kilo, 2 kilo ya? Paginya 4 kilo. 4 kilo. Sorenya 4 kilo. Pagi 4 kilo, sore 4 kilo. Ada tambahan lain mungkin? Tambahan lain cuma ampas singkong, Mas. Oh, ampas singkong ini. Ampas singkong yang mamel ya. Saya nggak pakai yang basah, saya pakainya yang mamel. Jadi itu 4 kilo. Ya. Ininya pagi 3 kilo, sore 3 kilo. Jadi kalau ini ngomong sekali kompor ya? Ya. Pakan fermentasi ini 4 kilo, dicampur ampas 3 kilo. Puhung ampas singkong 3 kilo. Dah dikasihkan. Dikasihkan. Gitu ya? Oke. Dan kalau dari kandang sini itu memang ada prinsip agak sedikit prinsip militer. Komboran belum habis, minum belum turun. Komboran belum habis, minum belum turun. Minum belum turun. Karena apa? Kalau ada minumnya atau penerus basah, komborannya nggak habis, minum tok. Iya, betul. Oh. Ketemunya kalau ampas singkong ini sekarang Rp3.000. Per kilonya itu Rp900, 900 sampai 1.000, taruh 1.000. Kalau paginya itu 4 kilo berarti kan 12.000.
ininya 3 kilo 15.000. 15.000. Tapi itu kalau untuk satu sapi. Kalau lebih daripada 3 sapi itu bisa ditekan lagi. Bisa lebih ditekan hemat lagi. Lebih hemat lagi. Hitungannya bisa kalau 4 sapi ke atas, 4 ekor sapi. Itu perharinya itu ketemunya cuma 15.000 sampai 18.000 per ekor per hari. Per ekor per hari. Jadi minimal 3-4 sapi atau kalau mau stabil ya 2-3 itu aja udah cukup. Kan kalau orang bilang kalau masih 300-400 kilo itu kebutuhan kan 25 sampai dengan 28.000 per hari. Kita bisa hemat 18 sampai 20. Taruh aja bikin 20.000. Kalau 20.000 kan jenjang ke 25 28 kan 5.000 masih saving sendiri per hari loh. Kalau misalkan 1 bulan kan 150 lumayan. Lumayan bener tuh. Ngejarnya nah, ini untuk prosesnya nanti kita main lagi ke sini waktu Mas Dimas bisa di sini atau bisa di tempatnya Mas Ari. Bisa di tempat saya. Iya, malah di tempatnya Mas Ari karena ini nanti mau saya kosongin dulu, saya setelkan dulu. Iya, ini mau renovasi kandangnya. Wadah pakannya mau mau tak kita renovasi dulu ke sebelah sana. Nah, ini kalau zaman dulu saya emas hitam. Emas hitam itu letongnya. Iya. Ini emas merah dagingnya, emas hitam letongnya, emas kuning itu urin. Oh iya. Kalau emas urin emas kuningnya belum terproses. Belum terproses. Kalau yang emas hitamnya, nah ini mumpung Mas Dimas sedang proses. Ini baru ini Mas. Ini baru ya? Ini baru. Oke. Dan di sini nggak bau ya Mas ya? Nggak bau. Padahal baru loh ini. Berarti kalau nggak bau ini si kotoran ini gimana Mas? Kalau yang saya belajar itu ketika kotoran sapi itu tidak berbau, berarti nutrisi terserap sempurna. Oke, ya. Tapi kalau masih bau, berarti itu pembusukan ataupun proses penyerapan di dalam kurang sempurna sudah dikeluarkan. Eman-eman nutrisi yang ada di. Betul. Oke. Betul. Nah, dari ini pun dulu sampai segini Mas. Kotoran segini. Yang di belakang ya waktu kita opening tadi. Di sana itu dibuat makan prasmanan. Nggak bau sama sekali. Nggak bau sama sekali. Dan bahkan ada yang beberapa Mas, mosok orang mambu Mas, monggo ke belakang kandang, ke belakangnya pantat sapi langsung. Kalau misalkan seger itu berbau, saya tak ngulangin bergulir lagi ke sana. Karena ya sana juga ngajarnya seperti itu, hasilnya seperti ini, penilaiannya seperti ini. Kok saya bisa, berarti memang sudah sesuai metode yang saya pakai begitu. Bener loh, teman-teman ini nggak bau bener loh teman. Padahal baru ya Mas ya. Kalau mau pengecekan mau pembuktian kesini, monggo. Nah ini untuk proses kotorannya teman-teman. Ya pengeringan ini sama penggilingan. Dari yang baru tadi, digiring ke sini, digeser ke sini. Terus nanti jadinya kan merongkol gini ya Mas ya. Betul. Lah ini yang putih-putih ini apa Mas? Itu kapur dolomit. Oh ini kapur dolomit teman-teman. Jadi nggak ada tambahan yang lainnya, cuma kapur saja, kapur dolomit. Ini ya Mas ya? Bukan ya? Bukan, yang kecil, yang di bawah. Oh ini. Ini kapur, hanya pakai kapur dolomit seperti saja. Ini teman-teman. Saya kira teman-teman juga sudah pada tahu ya, kapur dolomit. Jadi untuk anunya Mas, takarannya atau ya sewajarnya gitu atau? Sewajarnya saja. Karena kapur dolomit itu sebetulnya untuk bantu penguapan kadar air yang di dalam teletong ini. Walaupun teletongnya juga telepok itu sudah akas atau kering gitu, lebih cepat lagi. Ini. Oke. Nah ini setelah ini dolomit kita aduk-aduk. Ketika digiring ke sini langsung disiram dolomit atau ketika mau diproses? Biasanya kalau saya itu kalau di sini dari sana tarik ke sini, satu lapis nanti dikasih dolomit. Tumpuk lagi satu lapis, kasih dolomit lagi, gitu aja. Paling kalau misalkan rutin yang nyeser dikit-dikit kayak gini, ini tuh 1 minggu bisa 1 ton total. Iya. Ini aja baru dua gunungan ini udah dapat segini Mas. Kayak pasir ya setelah diproses. Iya. Ini lalu digiling sini ya Mas? Iya, masuk ke penggilingan itu, keluar ke sini. Nah ini untuk
pasaran. Dikirim kemana Mas ya? Kalau pemasaran sementara ini yang jalur-jalur dekat di KWT atau kelompok wanita tani di sekitar Bendosari ini sudah masuk semua. Oke. Kemudian kalau yang dipakai pribadi juga sudah banyak. Sawah ya? Sawah atau perkebunan atau sawah, terutama sawah. Karena gimana ya? Kalau ya mohon maaf bukannya membandingkan, tapi memang kenyataannya banyak yang ngomong seperti itu. Diimbangkan dengan pupuk organik yang di toko-toko jauh lebih. Karena ini tidak ada campuran sama sekali. Jadi benar-benar pure kotoran sama dolomit itu. Betul. Ya? Langsung ya. Jadi seperti ini teman-teman. Dan ini pun Mas Dimas tadi baru proses ya. Baru proses. Ini nanti untuk dikirim. Kiriman ke Gunung Kidul. Ke Gunung Kidul teman-teman, seperti ini. Jadi selain kita juga untuk penggemukannya sudah dapat untung di situ kasarannya. Untung kan? Dagingnya di situ. Kotorannya pun juga bermanfaat ternyata, dan bila kita kreatif atau gimana ya ilmunya ada, ditambah kemauan istilahnya, ya. Semuanya itu ternyata berfungsi dan berguna dengan baik seperti ini teman-teman. Seperti bahkan kalau saya boleh matur, saya boleh bilang dari hasil penjualan kotoran ini bisa jadi pakan Mas. Oh iya, bisa buat untuk makan. Muter. Jadi pakannya gratis ini. Ya, saya bisa ketemu itu dulu, sempat saya hitung-hitung sama adik, karena yang lebih detail hitungnya itu adik. Akuntingnya adik. 1 ton pakan, 1 ton teletong atau 1 ton pupuk ini bisa buat beli pakan 500 sampai 750 kilo. Hampir setara. 1 ton bisa untuk beli 500 ya, 500 kilo pakan. Iya, 500 sampai 750. Wow. Efisien sekali ini jadinya. Nah ini Mas Dimas Mang matur ini kata-kata buat para peternak itu istilahnya apa ya? Ya semangat atau apa gitu. Yang pertama karena ini masih ada bau-bau ataupun masih dalam masa-masa pandemi PMK. Ya. Jangan patah semangat, pokoknya tetap sabar. Kuncinya satu itu, yang kedua lebih diutamakan kebersihan kandang. Kebersihan kandang, kebersihan kandang, karena ketika kandang bersih, sapi pun akan sehat, penyakit untuk yang mendekat itu udah jauh-jauh sendiri. Kemudian yuk mulai meningkatkan daya beli ataupun mutu sapi yang kita miliki, kita openi, anggaplah sebagai kelangenan, punya kenangan. Kita nyayanginya mereka seperti kita nyayangin sama manusia, itu aja, sama-sama makhluk Tuhan. Kalau bagi teman-teman yang mau, misalnya aku mau belajar nih, kemari gimana Mas? Boleh? Boleh. Dengan tangan terbuka teman-teman. Tangan terbuka. Saya tuh ndak nutup-nutupin ilmu, karena saya dulu ketika belajar di bengkel sapi Kalijeruk ataupun saya datang ke beberapa teman-teman peternak itu, belajar manajemen, belajar pakan dan sebagainya, saya juga dikasih secara gratis. Bahkan saya juga didampingi. Kue kira-kira gaya apa? Ayo tak ewangi. Wow. Jadi apa namanya ya? Apa yang saya dapat, orang yang memberi nggak mungkin sampai kekurangan. Iya. Bahkan karena kita malah bertambah. Dulu itu sempat ada yang ngomong, Mas, apa ora rugi kowe ngei ilmu gini. Kalau dibilang rugi, saya itu belinya di mana? Ilmu itu. Iya. Tapi kalau saya dibilang untung, saya kulaan grosirnya di mana? Bener. Nek rugi sing tak dol ki apa? Nek ngokoro bati, aku kulaane nang endi gitu lah, ora kulaan. Jadi ketika saya punya ilmu bisa bermanfaat bagi orang lain, monggo. Gitu. Oke, wah ini memang ini terutama biasanya untuk peternak milenial ya. Peternak milenial bagi yang mau belajar, mau menghubungi Mas Dimas, tanya-tanya lebih dalam, karena ini masalah durasi ya, mungkin kita terlalu cepat ini. Lain kali kita main kesini lagi Mas, tanya-tanya yang detail-detail. Kira-kira semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kalau ada yang salah kami mohon maaf. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum and God bless you all. Dah.